Hi everyone, nama saya Julius. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang jam CWC Meller 72, keluaran terbaru dari salah satu brand jam Inggris favorit saya, The Cabot Watch Company. So let's get started. Militer Inggris selalu dilengkapi dengan instrumen penunjuk waktu paling canggih di zaman mereka. Dari kronometer laut yang memberi Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau Royal Navy kemampuan penting untuk menentukan garis bujur di laut, jam tangan bercahaya dengan kristal anti pecah yang diiklankan oleh Smith & Son selama Perang Dunia Pertama, hingga jam tangan Omega Seamaster yang digunakan oleh agen 007 alias James Bond dalam kegiatan spionasenya. Tetapi ketika Inggris Raya menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1939, Kementerian Pertahanan Inggris berpikir bahwa mereka membutuhkan jam tangan yang dibuat khusus yang sesuai dengan kebutuhan tentara Inggris dan memutuskan untuk memesan jam tangan kepada 12 perusahaan, yaitu Buran, Cyma, Eterna, Grana, Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IWC, Omega, Reichert, Timok, dan Vertex. Jam tangan ini diwajibkan harus akurat, sesuai dengan standar kronometer, tahan air, dan juga tahan guncangan, yang kemudian dikenal sebagai Dirty Dozen WW, yang merupakan singkatan dari Watch, Wrist, Waterproof. Jam tangan yang Anda lihat sekarang adalah sebuah produk reissue atau reproduksi dari jam tangan W10 yang memiliki garis keturunan dari Dirty Dozen setelah Perang Dunia Kedua. Jam tangan W10 mengikuti formula dial hitam dan putih, sederhana dengan angka Arabik, tanpa tanggal, mesin manual, dan jarum detik yang hackable atau bisa dihentikan sebagaimana selalu diatur oleh standar pertahanan dari Kementerian Pertahanan Inggris. Arloji W10 pertama dikeluarkan oleh Smith pada tahun 1967. Tetapi pada tahun 1972, Smith telah berhenti membuat jam tangan, dan Hamilton, yang juga menyediakan jam tangan untuk Angkatan Laut, Udara, dan Darat Kerajaan Inggris, menghadapi krisis quartz. Mereka kemudian memutuskan bahwa kontrak dari Kementerian Pertahanan tidak cukup menguntungkan untuk dilanjutkan. Melihat peluang ini, Managing Director Hamilton untuk Inggris pada saat itu, Ray Meller, memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Ray Meller, yang juga seorang mantan pelaut Merchant Marine selama Perang Dunia Kedua, mendirikan sebuah perusahaan bernama Cabot Watch Company atau CWC pada tahun 1972. Nama perusahaan ini terinspirasi dari salah satu pahlawan Meller, yakni seorang penjelajah di abad ke-15, John Cabot. Mengingat sejarah Ray Meller dengan Hamilton, dan ia bekerja dengan Kementerian Pertahanan Inggris, Ray Meller memutuskan untuk memfokuskan upayanya di sana, dan segera jam tangan CWC mulai dipasok ke Angkatan Darat, Laut, dan Udara Kerajaan Inggris. So, mari kita lihat lebih dekat jam ini. Ukuran jam tangan ini masih sama persis dengan CWC W10 yang dikeluarkan tahun 1970. Memiliki diameter 35 mm, lebar lug-to-lug 42 mm, tebal casing 11 mm, lebar lug 18,5 mm, dan tahan air hingga 50 meter. Ukuran ini termasuk kecil menurut standar modern saat ini. Tetapi karena casing jam ini berbentuk tonyo, ia memiliki tampilan visual yang bagus di pergelangan tangan. Casing jam ini terbuat dari stainless steel 316L dengan finishing brush atau disikat, dan memiliki lug bar yang tidak bisa dilepas, yang berarti jam tangan ini hanya bisa menggunakan tali NATO. Meller 72 ini dilengkapi dengan NATO strap bawaan berwarna abu-abu dengan ukuran 18 mm. Dan jika Anda ingin menggunakan alternatif lain, strap Haveston jenis Invasion A2 adalah pilihan yang tepat untuk jam ini, karena skema warnanya sangat cocok dengan desain dial yang monoton. Dial atau wajah jam ini juga begitu menawan, dan sesuai dengan aslinya seperti yang ditentukan oleh standar pertahanan dari Kementerian Pertahanan Inggris. Jam tangan ini terlihat seperti CWC stok lama yang datang langsung dari tahun 70-an, dengan dial hitam, logo CWC Pras 1982, angka Arabic, jarum jam, menit, dan penanda angka yang berlapis superluminova, dan kristal akrilik yang tahan pecah. Fitur lain yang menarik adalah huruf T yang dilingkari pada dial. Ini adalah referensi pada bahan lapisan menyala dalam gelap yang digunakan pada jam CWC zaman dahulu, yaitu tritium, isotop hidrogen radioaktif ringan dengan masa hidup selama 12 tahun. Jam ini juga memiliki tanda panah
atau broad arrow yang dicetak pada dial, menunjukkan bahwa jam ini merupakan properti kerajaan Ratu Inggris. Sedikit tentang sejarah broad arrow. Penggunaan broad arrow untuk barang-barang pemerintah bisa ditelusuri ke zaman Sir Philip Sidney, Joint Master of Ordnance pada tahun 1585. Sedikit tentang sejarah broad arrow. Penggunaan broad arrow untuk barang-barang pemerintah bisa ditelusuri ke zaman Sir Philip Sidney, seorang Joint Master of Ordnance pada tahun 1585. Ia menggunakan broad arrow dalam lambang keluarganya, atau yang biasa disebut dengan coat of arms. Sampai dengan saat ini, mereproduksi lambang broad arrow tanpa izin merupakan tindak pidana di Inggris. Casing belakang dari jam ini juga masih sesuai dengan desain aslinya. Anda akan menemukan serangkaian angka dan tanda broad arrow pada casing belakang dari jam ini. Secara internasional, angka-angkanya dikenal sebagai nomor stok NATO, dan mereka adalah sistem klasifikasi utama untuk semua 28 negara NATO. Ini berarti bahwa item dengan tipe yang sama akan memiliki digit yang sama juga, terlepas di negara mana dan kapan mereka dikodekan. Dua digit pertama disebut dengan Federal Supply Group atau FSG. Angka ini mendefinisikan kategori keseluruhan dari item tersebut. Dalam hal ini, angka 66 adalah untuk instrumen dan peralatan laboratorium. Dua pasang digit berikutnya disebut sebagai Federal Supply Class atau FSC. Angka ini semakin mempersempit kategorisasi dari item tersebut. Angka 6645 berarti instrumen pengukur waktu. Dua digit berikutnya adalah kode negara, dan mereka menandakan apa yang mungkin sudah Anda duga, yaitu 99 untuk negara Inggris. Sedangkan 7 digit terakhir dari NATO stock number ini adalah nomor item. Nomor ini khusus untuk item itu sendiri. Ini berbeda dengan nomor seri di bagian bawah jam, di mana nomor seri unik untuk setiap jam, sedangkan nomor item selalu sama untuk semua jam tangan yang berada dalam satu kontrak. Di balik case tertutup ini adalah kaliber manual SW210, buatan Swiss dari Sellita. Mesin ini memiliki fitur hackable yang sangat berguna untuk jam tangan militer yang perlu disinkronkan dengan waktu secara akurat. Jam tangan ini juga memiliki frekuensi operasi yang modern, yakni sebanyak 28.800 vibrations per hour, serta cadangan daya selama 42 jam. Dengan harga 449 pound sterling, atau sekitar 8 juta rupiah sebelum pajak, jam ini bersaing langsung dengan Hamilton kaki Pilot Pioneer yang sangat mirip dari segi desain dan juga harga. Meskipun Hamilton harganya sekitar 6 juta lebih mahal, Anda hanya mendapatkan kristal gelas mineral tanpa tanda broad arrow, lug bar yang bisa dilepas, serta warna vintage pada lapisan bercahaya dalam gelap. So, kembali ke pertanyaan awal. Apakah jam ini merupakan jam reproduksi W10 terbaik saat ini? Menurut saya jawabannya kembali ke selera pribadi tiap individu. Tapi kalau saya ditanya, jawabannya adalah yes. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. And if you do like this video, please consider to like and subscribe so you can stay tuned for my future videos. As always, stay home, stay safe, and I'll see you in the next one. Bye.